Kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukuman Taurat. Semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, ia akan diberikan kesempatan paling rendah di hadapan kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukannya, mengajarkannya, ia akan diberikan tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus datang dan melakukan ia naik ke atas gunung dan ia memberikan khotbah yang sangat detail, dan ini menjadi basis dan fondasi dari pelayanan Yesus. Jadi setelah ini ia pergi dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, menyembuhkan orang-orang yang berbeda, dan ia melakukan ini semua. Tapi ini semua berdasarkan apa yang ia katakan di sini di pasal 5, 6, dan 7. Dan Yesus mengajarkan melalui perbuatan yang ia telah ucapkan di pasal 5 sampai 7. Jadi ini adalah khotbah yang paling detail dari Yesus, dan Yesus di sini dibacaan pada hari ini berkata, ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Ada pada saat ia mengatakan hukum Taurat, dan ini disebut sebagai perintah pada waktu itu dan hari ini, orang-orang menyadarnya terutama sebagai 10 perintah dan hukum Allah. Dan dia berkata, fokus dari hukum Allah dan ajarannya di sini adalah ada di ayat 20, dan dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang Farisi pada saat itu percaya kalau mereka adalah orang yang paling benar. Dan kalau apa yang mereka lakukan, kita telah belajar tentang kredensial Rasul Paulus beberapa minggu yang lalu, dan dia berkata, saya adalah orang Farisi. Ini artinya, saya adalah orang yang menjaga hukum Taurat. Saya menjaga hukum Taurat dari Allah. Tapi Yesus berkata, kecuali kebenaranmu lebih benar daripada orang ahli Taurat dan Farisi, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Jadi kamu tidak bisa naik ke surga kecuali kamu lebih benar daripada orang Farisi. Jadi bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Jadi itu sebabnya Yesus mengajarkan kembali atau menginterpretasikan ulang hukum di dalam 3 pasal ini, dan kita akan melihat secara singkat di sini. Jadi setelah kejatuhan Adam, kita berbicara tentang Adam telah melanggar 10 perintah. Walaupun di dalam Taman Eden Allah tidak mengatakan 10 perintah, tapi apa yang ia lakukan telah melawan semua 10 perintah. Jadi setelah itu semua, Allah memberikan 10 perintah sebagai metode untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Jadi hubungan dengan Allah telah rusak, dan hubungan Adam dengan ciptaan lainnya juga telah rusak. Jadi untuk memperbaiki apa yang rusak, hubungan rusak itu, Allah memberikan 10 perintah. Dan itu sebabnya Yesus datang untuk menggenapi pemulihan
dan ia mengajarkan bacaan hari ini dan ia membantu kita untuk mengerti inti dari 10 perintah. Dan ia berkata, ini adalah tema dari 10 perintah. Kebenaran. Ini sangat penting. Jadi, bagaimana kita menjadi benar di dalam hadapan Allah? Yang pertama, mari kita lihat struktur dari khotbah di bukit. Khotbah di atas bukit. Bagian pertama dari khotbah di atas bukit adalah penekanan atas kebenaran yang sejati. Dan dia berkata, kebenaranmu harus lebih baik dari Farisi. Matius pasal 5 ayat 1-48. Dan ia membandingkan dan ia mengambil contoh dari kebenaran orang-orang Farisi dan ia mengajarkan apa itu kebenaran yang sejati. Jadi khotbah di atas bukit dan khotbah di atas bukit dan kehidupan orang Farisi itu tidak terlalu jelas, itu terlalu terang sini, tapi sebenarnya tidak terlalu terang kelihatannya. Kita lihat di kolomnya itu kehidupan orang Farisi. Untuk mereka, bagi mereka itu adalah perbuatan secara luar. Jadi kecuali kamu melakukan sesuatu yang benar, itu adalah kebenaran. Tapi Yesus berkata kamu hipokrit, karena menurut Yesus kebenaran itu dimulai dalam hati, bukan di luar, tapi harus ada di dalam hati. Jadi untuk orang Farisi hanya perbuatan di luar yang dianggap sebagai berdosa. Jika kebenaran itu sesuatu yang dilakukan di luar, jadi dosa itu juga keluaran yang di luar saja kan bagi mereka. Tapi Yesus mengajarkan ayat 17-48, dosa dimulai dari dalam hati dan diwujudkan melalui tindakan. Jadi dosa perbuatan kita itu berasal dari akarnya atau dari hati kita. Oleh karena itu dosa berasal dari dalam hati. Jadi kalau dosa dimulai dari dalam hati, untuk kamu bisa berhenti berdosa secara luaran, apa yang harus dimulai? Apa yang harus kamu benahi dulu? Bukan perbuatan di luar, tapi hatimu harus diperbaiki kan? Tapi untuk orang Farisi, apa yang harus kamu lakukan? Hanya menyembunyikan perbuatan luar, dan itu sudah cukup baik. Jadi mereka melakukan perbuatan hipokrit untuk dilihat oleh orang lain, dan di ayat 5 di Matius pasal 23, mereka ini supaya mereka dilihat oleh orang lain. Supaya mereka bisa kelihatan orang lain. Mereka memperpanjang garmen mereka supaya kelihatan orang lain. Tapi Yesus berkata, kebenaran ditunjukkan di hadapan Allah. Allah melihat kebenaran kamu. Kamu tidak perlu membuat ini supaya kelihatan untuk dilihat oleh orang-orang. Bukan perbuatan untuk dapat pujian atau pengakuan dari orang lain, sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 1-18. Jadi hubungan dengan Allah lebih penting daripada tampak benar di hadapan orang. Dan saya percaya kalau kita percaya dan kita tahu akan hal ini, tapi kita melihat hidup kita dan bagaimana kita melakukannya, apakah kita melakukannya untuk menunjukkan atau kelihatan oleh orang lain, mana yang lebih penting, atau bagaimana Allah melihat saya itu lebih penting. Apakah saya peduli dengan apa yang Allah lihat dan apa yang Allah pikirkan tentang saya? Lawan bagaimana apa anggota gereja lain atau pendeta atau penetua lihat dari diri saya? Orang Farisi dipenuhi dengan ketamakan, mereka mengambil keuntungan dalam nama Allah. Mereka adalah umat Allah, mereka adalah mengajar ajaran-ajaran tentang Allah. Kita berbicara tentang imam pada saat itu. Mereka melakukan hal-hal yang
mereka melakukan hal-hal dalam gereja atau dalam nama Allah, tapi mereka mengambil keuntungan mereka sendiri. Tapi Yesus berkata, Allah terlebih dahulu. Hal-hal material itu hal-hal yang berikutnya. Dan mereka menghakimi orang lain karena mereka menganggap diri mereka itu benar. Tapi Yesus berkata, jangan menghakimi orang lain. Saya belum menyebut semua ayat-ayat sini, tapi Matius pasal 6 ayat 19 sampai 31 dan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 12. Oke, sekarang nggak terlalu terang lagi. Bagian kedua, perbandingan bagaimana Yesus membandingkan dengan 10 perintah Allah. Antara khotbah di atas gunung, di atas bukit dengan 10 perintah Allah. Pasal 5 ayat 21 sampai 26. Mari kita membaca ayat 22 di sini. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke dalam mahkamah agama. Barang siapa berkata jahil, harus tidak diserahkan ke dalam api neraka. Jadi Yesus berkata, di perjanjian lama, sesuai dengan orang Farisi, kamu hanya perlu melakukan pembunuhan yang di perbuatan pembunuhan itu supaya kamu dianggap berdosa sesuai dengan untuk melakukan dosa pembunuhan, tapi sesuai dengan hukum saya, versi saya, membenci saudara kamu itu adalah pembunuhan juga. Yang kedua adalah tentang perzinahan. Jadi pasal 5 ayat 27 sampai 30, saya baca ayat 28. Matius. Jadi saya akan baca satu ayat saja, tapi tolong kamu juga baca ayat 27 sampai 30 juga. Tapi kalau kamu pengen baca semuanya, kamu bisa kamu harusnya baca pasal 5, 6, 7, tapi kalau kamu punya waktu kamu baca semuanya juga. Ayat 28, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi tidak perlu melakukan sesuatu secara fisik, tapi Yesus sudah melakukan kamu sudah melakukan perzinahan hanya dengan memikirkan hal itu. Apakah hukum Yesus lebih susah atau hukum Musa lebih susah untuk disimpan? Jadi kamu yang menjaga hukum perjanjian lama atau perjanjian baru? Kita tidak punya pilihan. Yesus berkata, kamu menjaga hukum saya, ya kan? Kamu pikir pada saat kamu berkata, saya mengasihi Yesus dan saya ingin mengikuti hukum Yesus, kamu pikir itu sangat mudah. Nggak ada yang mudah di dunia ini. Mengenai sumpah. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kita baca ayat 34 sampai 35. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Apa maksud Yesus? Jangan bersumpah. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk menjaga sumpah kamu. Misalnya, kamu berjanji pada seorang, saya akan membayar kamu kembali. Pikirkan tentang hal ini. Bagaimana kamu akan membayar orang itu lagi? Kamu meminjam uang karena kamu tidak punya uang, kan? Jadi pada saat kamu bilang saya akan kembalikan uang ini, artinya apa? Kamu pikir kamu akan punya uang itu di masa depan. Bagaimana kamu tahu? Itu sebenarnya Yesus berkata, jangan bersumpah. Oh, janji saya akan masuk, tapi kamu tidak akan pernah tahu. Kita bukan Allah. Saya adalah manusia. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat masa depan. Kita tidak punya kemampuan. Bahkan
ketika semuanya kelihatannya tergaransi, kita punya kemampuan untuk mengontrol sekitar kita. Tapi apa yang dikatakan Yesus, jangan bohong, jangan berdusta, jangan bersumpah, karena kalau kamu tidak menjaganya, kamu akhirnya jadi pembohong atau pendusta. Artinya, jangan berdusta. Mengenai pembalasan. Matius pasal 5 ayat 38-42, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang melampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan juga kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini susah ya. Ini berhubungan dengan perintah ke-8 dan ke-10 dari 10 perintah. Ini adalah kebalikan dari mencuri dan mengingini. Yesus berkata, jangan mencoba mengambil dari seseorang, tapi cobalah berikan kepada orang lain. Mengingini itu artinya mengingini sesuatu yang menjadi milik orang lain. Tapi Yesus membalikannya, jika seorang ingin memiliki sesuatu punya kamu, berikan. Hati seperti itu. Mengenai mengasihi musuh, ayat 43-48, ini mencakup semua perintah mengenai hubungan antar manusia, yaitu perintah ke-5 hingga ke-10. Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus berkata mengasihi musuhmu, dan sebagai kesimpulan ia berkata kamu harus sempurna, seperti Bapamu yang di surga. Di kata ini diterjemahkan sebagai sempurna, di sini mengandung arti matang, lengkap, atau utuh. Kasihmu dilengkapi dengan mengasihi musuhmu. Ini artinya kita harus mengasihi secara lengkap dan tidak memiliki batasan, sama seperti orang tua mengasihi anak-anaknya. Sama seperti Yesus, Allah Bapa kita mengasihi kita dan memberikan kita Yesus Kristus. Dan untuk menjaga 10 perintah yang Yesus ajarkan kepada kita, kita harus menjadi dewasa. Di Ibrani pasal 5 ayat 11-14 dan ayat 6 ayat 1-3, ini berbicara tentang hal-hal yang dasar, asas-asas pokok dari pernyataan Allah, atau sesuatu yang sudah matang. Artinya kita percaya pada Dia, apa itu dosa, dan akhirnya kita mengakui bertobat dan kita berdosa. Jadi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata, ambil salibmu dan ikuti saya. Bagaimana kamu ngambil salib dan mengikutinya? Inilah yang dikatakan oleh Yesus, bagaimana kamu mengikuti Dia. Ini bagaimana kamu berjalan dengan Dia. Menjaga perintahnya. Apakah kita takut? Apakah kamu takut? Atau kamu siap untuk mengikuti perintah Yesus? Nggak mudah. Nggak mudah. Dan inilah kesimpulan saya. Saya akan meloncat ke kesimpulan. Saya akan kembali ke bacaan saya nanti. Tapi kesimpulan tentang interpretasi Yesus tentang hukum Taurat adalah bukannya tentang kamu tidak boleh. Ia berkata, kamu harus. Pada saat kita berpikir tentang perjanjian lama, hukum perjanjian lama, intinya tentang saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Tapi Yesus berkata, lakukan. Lakukan apa? Kita berkata di perjanjian lama, saya tidak boleh membunuh. Itu sebabnya kamu harus mengasihi saudaramu. Karena membenci saudaramu artinya membunuh. Jadi, hukum Yesus adalah positif.
itu adalah tentang melakukan, tentang mengasihi, dan bukannya tidak melakukan. Poin ketiga yang terakhir, kebenaran sejati orang percaya. Jadi Yesus mengatakan di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 7, mari kita lihat 3 ayat di sini. Matius pasal 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kebenaran dari Farisi adalah tentang menunjukkan pada orang lain, diakui oleh orang lain. Tapi Yesus berkata kebenaran adalah diakui oleh Bapa. Dan Matius pasal 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Apa yang tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi adalah mereka pikir kebenaran itu bisa difabrikasi atau dibuat atau berasal dari diri mereka sendiri. Kebenaran tidak datang dari mereka. Kebenaran itu tidak datang dari kita semua. Kebenaran itu datang dari Dia. Itu adalah kebenarannya. Kita harus mencari kebenarannya. Pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ia berbicara tentang hubungan dengan Allah. Pasal 6 ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 4 dia berbicara tentang memberikan. Ayat 5 sampai 15 tentang doa, dan 16 sampai 18 itu tentang puasa. Kita tidak akan membaca ini semua. Tapi tolong baca pada saat kamu punya waktu, atau kamu cari waktu untuk baca. Tapi doa ini adalah pada saat kita menemukan doa Bapa kami. Ia berkata, berdoa seperti ini, dan ia memberikan doa Bapa kami. Kita telah belajar tentang doa Bapa kami sebelumnya, dan kita akan melakukannya lagi di masa depan. Tapi dari perintah 1 sampai 4 itu adalah tentang hubungan kita dengan Allah. Lalu ia berbicara tentang pemberian, memberikan kepada siapa? Pada saat kita membaca di semua, ini berbicara tentang memberi kepada orang lain. Tapi doa kepada Allah dan berpuasa bagian dari doa. Bagaimana ini tentang beribadah kepada Allah? Tentu saya doa Bapa kami bukan hanya tentang doa yang kita hafalkan. Kapan kamu melakukan doa Bapa kami? Doa kami. Doa Bapa kami itu bukan titik dari ibadah. Pada saat kita berkumpul, kita tutup dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu seperti, mari kita selesaikan dan kita pulang. Tapi doa Bapa kami, apakah kamu berpikir tentang doa Bapa kami? Itu adalah summary atau ringkasan dari bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Doa Bapa kami itu sangat penting, makanya kita melakukannya pada bagian akhir sebagai pengingat. Ini adalah hidup kita. Hidup di hadapan Allah. Jadi mari kita pikirkan. Kamu ingat orang kaya yang datang pada Yesus, apa yang ia tanyakan? Apa yang ia tanyakan? Dan itulah doanya ya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Itu Nikodemus. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa menerima hidup kekal? Jadi pada saat itu, tidak banyak orang yang berfokus pada hidup kekal. Orang ini, ia tahu Alkitab, ia mencari, ia lapar, ia tulus.
Ia raja, ia adalah pemimpin, dia punya uang dan kekuasaan. Jadi apalagi yang ia perlukan? Nggak ada kan? Tapi ia mencari hal-hal yang rohania di sini, hidup kekal. Jadi apa yang Yesus lakukan? Apa jawaban Yesus? Orang muda ini datang, "Rabi, guru, apa yang harus saya lakukan?" Dia tidak berkata rabi guru, dia berkata guru yang baik. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa menerima hidup kekal? Yesus berkata, kenapa kamu mengatakan saya baik? Hanya Allah itu baik. Apa pertanyaan Yesus di sini? Dan hal kedua yang Yesus katakan, apa kamu menjaga perintah? Dan ia mengulang perintah. Dan ia tidak menyebut 4 hukum pertama. Itu adalah intinya di sini. Ia tidak menyebut 4 hukum pertama di sini, yaitu tentang hubungan dia dengan Allah. Tapi ia menyebutkan sisanya, yang merupakan tentang hubungan antara dia dengan sesama. Dan orang itu berkata, saya menjaganya dari muda. Dan Yesus berkata, jual apa yang kamu miliki dan berikan kepada yang miskin. Ya, Yesus berbicara tentang 10 perintah di sini, dan Yesus berbicara tentang memberikan. Kenapa? Berikan kepada yang miskin, jual apa yang kamu miliki dan berikan kepada yang miskin. Yesus berkata, kalau kamu menjaga hukum, tunjukkan pada saya, buktikan pada saya kalau kamu tahu hukum dari usia muda. Dan apa itu hukum? Hukum itu tentang kasih. Kasih Allah dengan seluruh hati, jiwa, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu dengan seperti dirimu sendiri. 2 topik utama dari 10 perintah. Yesus berkata, kalau kamu menjaga hukum dari muda, apa kamu melihat fokusnya? Apakah kamu mengerti apa itu kasih? Orang muda, jual apa yang kamu miliki dan berikan kepada yang miskin. Apa kamu bisa melakukannya? Ia nggak bisa melakukannya dan dia kabur. Kenapa kamu pikir Yesus tidak bertanya tentang 10 perintah 10 perintah pertama? Ia bertanya, kenapa kamu menyebut saya baik? Itu adalah pertanyaannya. Kenapa? Apa hubungannya dengan Allah? Siapa itu Allah di sini? Yesus adalah Allah yang berdiri depan dia. Ketika Yesus berkata, kenapa kamu menyebut saya baik? Ia harus berkata, karena engkau adalah Allah. Yesus berkata, tidak ada orang lain selain Allah itu baik. Dan dia berkata, iya, kamu benar. Saya menyebut kamu baik karena saya tahu siapa kamu. Ya kan? Hubungan dia dengan Allah hanyalah di luar. Hubungan dia dengan orang lain, bagaimana ia menjaga hukum, itu hanya untuk hal-hal luaran saja. Dan itu mengajarkan kepada kita, kalau Yesus berkata, kalau kamu tahu bagaimana memberikan, supaya kamu bisa memberikan kepada orang lain, kamu harus tahu siapa Allah dan mengasihi Allah. Lalu berikutnya, kamu harus mengasihi sesama kamu. Kalau enggak, kamu tidak bisa memberikan kepada orang lain. Hasil dari 10 perintah. Topik utama dari 10 perintah adalah jangan tamak. Jadi kalau kamu menjaga 10 perintah dengan benar, kamu harusnya bisa menyingkirkan keserakahan itu. Tapi orang ini tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengikuti Yesus karena ia tidak bisa melepaskan keserakahannya. Ini sangat sulit, bahkan buat saya saat saya mengajarkan, dan semoga firman ini tidak
menghakimi saya atau kita, tapi semoga kita mengerti akan hal ini. Bukan hanya 10 perintah, tapi perintah Yesus untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Dan hasilnya adalah untuk bisa memberikan. Itu sebabnya Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita tentang pemberikan mengenai harta benda dan dunia. Isu keserakahan lagi, tema utama dari 10 perintah. Pasal 7 ayat 1-12 mengenai kehidupan iman dan hubungan antar manusia. Berhubungan dengan perintah kelima hingga ke-10. Dan dia berkata, jangan menghakimi orang lain. Perlakuan mereka orang lain seperti kamu ingin mereka memperlakukan kamu. Kamu harus kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah intinya, kesimpulan. Dan Yesus telah menunjukkan, dan saya sudah sebut secara singkat tadi. Tapi Yesus memberikan kita standar. Ia bahkan berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen seringkali kita berpikir, oh nggak apa-apa untuk saya. Saya telah mendengar seorang berkata, pendeta saya berkata saya bisa ke surga dengan walaupun tidak membaca Alkitab. Hanya saya dikecualikan. Kamu harus membaca Alkitab kecuali saya. Seringkali kita tidak mengatakan, tapi kita pikir kita bisa dikecualikan dari sesuatu. Dan ketika Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak bisa pergi ke surga, dia mengakui, dia sangat serius akan hal itu. Kamu berkata amin? Jadi apa itu Yesus, standar Yesus untuk orang Kristen di akhir zaman? Pertanyaan adalah, Yesus menanyakan gerejanya. Pertanyaan yang Yesus tanyakan pada gereja adalah pertanyaan yang sama yang ia tanyakan di ibadah di atas gunung. Apakah iman kamu hanya luaran saja? Apakah sesuatu yang luar untuk menunjukkan saja? Apakah kamu tahu 10 perintah atau kamu benar-benar mengasihi Allah yang memberikan ini kepada kamu? Apakah kamu benar-benar tahu perintah dan kamu menjaga perintah itu? Apa itu perintah bagi orang Kristen zaman sekarang? Datang ke gereja, memberikan persembahan, menjadi pemimpin dari departemen, melakukan bersih-bersih. Apakah kamu hanya mengikuti perintah atau kamu melakukannya karena kamu benar-benar mengasihi Allah? Apa kebenaran kamu itu benar atau hanya tunjukkan di luar saja? Saya mengatakan ini sekali lagi. Saya telah mendengar di dalam gereja kita, dan saya berbicara tentang gereja kita yang secara keseluruhan. Saya tidak akan berkata gereja yang mana. Saya pernah dengar generasi kedua Kristen yang tumbuh di atas di gereja ini berkata kepada saya kalau mama saya dan papa saya yang telah di gereja ini untuk 10-puluhan tahun, salah satu pendiri dari gereja. Tapi saya tidak pergi ke gereja karena mereka. Orang-orang sangat menghormati mereka, melihat malaikat di atas mereka. Tapi saya melihat hipokrit. Mereka bukan orang Kristen di rumah. Mereka hanya orang Kristen kalau orang lain melihatnya. Mereka orang Kristen di hari Minggu, tapi di rumah mereka bukan orang Kristen. Mereka bahkan tidak berdoa kepada Allah. Saya tidak pernah melihat mereka membaca Alkitab. Apa yang anak kita akan katakan tentang kita di masa depan atau bahkan hari ini? Apakah kebenaran kita benar-benar tulus? Apakah iman kita benar-benar hanya di luarnya saja atau sama di luar dan dalamnya?
Apakah hidup kamu benar-benar merefleksikan hati yang telah berubah? Siapa artinya untuk menjaga perintah pada hari ini? Ini finalnya. Memelihara perintah bukan hanya untuk menghindari dosa-dosa tertentu. Tentu saja itu menjadi kewajiban bagi kita orang Kristen. Tapi seperti saya katakan sebelumnya, bukan hanya tentang kamu jangan. Ini menjadi orang yang Allah ingin kita menjadi. Bukan hanya menghindari pembunuhan, tapi mengasihi sesama kita. Bukan hanya menghindari penjinahan, tapi mengejar kesucian. Ya, mengambil bukan menghindari kebohongan, tapi mengatakan kebenaran. Bukan hanya menghindari keserakahan, tapi menemukan kepuasan dalam Kristus. Dan bukan hanya dan pada akhirnya memberikan, bukan hanya menaati aturan, tapi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Saya nggak tahu. Saya sudah berpikir beberapa contoh yang baik sepanjang hari atau setengah hari. Tapi saya tidak bisa datang ke contoh yang baik. Hal yang datang ke dalam pikiran saya adalah, apakah kamu pernah mengasihi seseorang begitu besar sampai kamu mulai menyukai apa yang mereka sukai? Misalnya, kamu nggak suka makan ikan, tapi suami yang kamu kasihi sangat menyukai ikan. Dan sekarang kamu suka ikan. Ada nggak yang pernah melakukan ini? Saya pikir satu-satunya cara supaya kita bisa mengikuti perintah Yesus adalah dengan mengasihinya begitu besarnya. Pada saat kita mengasihi apa yang ia sukai, saya juga suka. Apa yang ia mau, saya juga ingin lakukan. Ya kan? Dan itu satu-satunya cara. Karena hal ini kita tidak bisa paksa diri kita untuk lakukan. Kita orang-orang yang keras kepala yang begitu mengasihi diri kita sendiri, kita tidak bisa memaksa diri kita melakukan sesuatu. Tapi satu-satunya cara adalah supaya kita bisa benar-benar mengasihi Yesus adalah dengan apa ia sukai, saya juga ingin lakukan. Kita tidak dipaksa untuk melakukan ini, tapi kita ingin melakukannya. Jadi mari kita berdoa, kalau kita dan anak-anak kita benar-benar mengasihi Allah. Semoga Allah mengizinkan kita untuk mengasihi Engkau, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami dan menjaga iman. Hukum ini bukan susah, tapi menyenangkan. Kita ingin melakukannya. Amin. Apakah ini mungkin? Pada sebelumnya tidak bisa kita lakukan, tapi hal yang kita harus lakukan adalah benar-benar mengasihi Dia, dan hal ini menjadi mungkin. Dan saya benar-benar berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bukan hanya kita berdoa untuk konferensi Hora, dan semua orang yang akan mengasihi Kristus dan mengasihi Allah, Bapa kita, dan firman Allah, sehingga dalam hidup mereka lebih baik dari kita. Hidup mereka akan jauh lebih baik daripada kita, dan akan bisa melakukan segala sesuatu ini yang bahkan kita tidak bisa lakukan. Mari kita berdoa untuk hal itu. Allah Bapa kita di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami waktu ini dan memikirkan apa yang Yesus perintahkan pada kami. Dan Bapa, tolong bantu kami untuk menerima bukan hanya sebagai perintah saat kami harus melakukannya atau dipaksa untuk melakukannya, tapi semoga kami bisa benar-benar mengasihi Engkau. Bapa, tolong bantu kami untuk bisa melakukan segala hal ini secara penuh sukacita, dengan tulus, bahkan pada saat kita tidak dipaksa untuk melakukannya, kita ingin melakukannya karena kasih kami kepadamu. Kami berdoa Engkau akan mengizinkan kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan bahkan di konferensi Hora yang akan terjadi, supaya kami bisa
mengalami kasih-Mu, sehingga kami bisa jatuh cinta kepadamu, dan tidak ada satu yang tidak merasakan kasih-Mu. Sehingga karena kasih itu, kami ingin melakukan hal yang Engkau ingin kami lakukan. Dan kami akan mengasihi apa yang Engkau kasihi. Dan kami akan berjalan ke arah di mana Engkau pergi. Dan kami akan mencari dan memberikan segala sesuatu supaya kami bisa bersama denganmu. Dan bersyukur atas kasih karunia dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan syukur pada Bapa kita